Sultan Hasanuddin. Iya, Makassar. Ada Sultan Hasanuddin Banten, ini Sultan Hasanuddin Makassar. Ini Sultan Hasanuddin Makassar yang tahun 1800-an. Seorang alim dan seorang pahlawan besar. Masya Allah. Makassar. Allah lembutkan hatinya. Cuma namanya aja kasar. Gitu. Lembut hatinya. Ini udah balik lagi, Masya Allah. Saya pikir masih ada di Masjid Makassar lagi. Ada yang mau nikah di antara kita, mudah-mudahan pernikahannya penuh dengan keberkahan. Asal jangan cerai. Ya. Yang pada mau nikah, yang pada mau... Siapa? Edi. Oh iya, jelas. Nanti Pak RT tolong itu Bismillah diwacanakan. Yang mempunyya anak, yang mempunyya cucu, apalagi difasilitasi tadi, alhamdulillah berkah semuanya. Insya Allah mempunyai anak keturunan yang soleh dan soleh. Generasi dari almarhum Haji Abdul Rashid, generasi dari almarhum Ustaz Makmun itu, Masya Allah. Yang baru 2 minggu yang lalu ya kita ziarah. 2 minggu yang lalu, mudah-mudahan tiap tahun ya secara kewajiban kita bisa ziarah terus dan diingetin di bulan Safar. Itu diingetin betul-betul di bulan Safar. Tapi kalau untuk ziarah secara khusus itu jamaah udah lebih tahu dari saya. Ada yang seminggu sekali, ada yang bahkan Ustaz Abdul Hakim bahkan dulu berapa malam 100 malam. Itu berkah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kopinya pahit atau manis, Bang Idris? Oh iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alhamdulillah. وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Babul haid itu ya. Babul haid. Kita berbicara tentang haid. Haid itu haid mens, darah haid. Jadi kalau kita berbicara haid berarti darah haid. Dan ini hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu perempuan kalau sudah 9 tahun memungkinkan haid. Makanya terkadang saya pilih-pilih ini umur berapa? 9, jangan cium tangan. Karena madhannatul fitnah. Tempatnya fitnah di situ. Walaupun saya lihat masih kecil. Gitu, orang tuanya juga pada cium tangan. Tapi kalau udah 9 tahun saya menghindarinya. Bukan karena nggak mau menghindari, kan menghindar lebih istimewa daripada terjadi. Dan kemudian kedua, kalau 9 tahun ada anak 9 tahun cium tangan sama kita, sama-sama batal karena dua-duanya sudah dianggap dewasa. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, perempuan sudah mulai haid bisa dari umur 9 tahun. Gitu. 9 tahun. Terkadang kan saya lihat kalau lagi pada cium tangan, saya tanya umur berapa. Itu maksudnya. Kemudian
pertama menghindar fitnah, yang kedua menghindar batalnya wudhu. Karena mazhab kita Imam Syafi'i, laki dan perempuan yang sama-sama dewasa ketika bersentuhan batal wudhunya. Lain halnya dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Lain halnya dengan mazhab Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka suami istri contohnya, dua-duanya otomatis sudah dewasa. Itu bersentuhan kulit suami dan istri batal wudhunya. Kali ini adalah suami dan istri, bagaimana orang lain? Bagaimana orang lain? Jadi bersentuhan kulit, ini bersentuhan kulit laki dan perempuan batal. Kalau sudah sama-sama apa? Dewasa. Dewasa perempuan 9 tahun sudah dewasa. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i sudah. Dalam mazhab Imam Syafi'i sudah dewasa. Jadi kalau misalnya itu kita umur 60, 70 tahun, ada anak-anak kecil 9 tahun, contoh nama kita, batal udah wudhu kita. Gitu. Karena dalam mazhab bagaimana? Kalau nggak ada wudhu, ya bagaimana mau batal? Oh, nggak ada wudhu. Ya nggak ada wudhu, bagaimana mau batal? Bang Mumai bisa paham nggak? Nggak ada wudhu, bersenggolan. Oh, apa yang mau dibatalin? Cuma dosanya. Dosanya kalau itu adalah orang lain. Ya, permasalahan di sini, permasalahan kedua yaitu dosa. Kalau dibilang batal atau enggak, punya wudhu enggak? Enggak, bagaimana mau dibatalin? Gitu. Jadi ini batal wudhu bagi yang berwudhu. Makanya kan kita dianjurkan kapan dan di mana berada kita selalu berwudhu. Sampai kita mau tidur juga wudhu. Berapa banyak orang meninggal dunia baru tidur. Itu kalau misalnya dalam keadaan wudhu, dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, Masya Allah. Dan juga kita lupa baca surat Al-Fatihah, bapaknya Nando. Ya, bapaknya Nando tadi sahib enggak diingetin. Nando, siapa namanya? Iya Nando, bapaknya siapa? Lupa. Oh ya udah, bapaknya Nando deh. Oh lagi ngeliat. Saya lupa banget tadi, Allah. Siapa? Sukri Agus Tanjung. Bin Sultan Agus Jamil. Oh, ternyata orang Sumatera. Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah. Dan anak dari saya punya guru Iwan Musyaffa bin Malim Syafi'i Hadzami, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang darah haid. Jadi yang disebut dengan mahid di sini adalah darah, bukan waktu. Ada orang menerjemahkan ketika mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang waktu haid. Bukan, mahid itu darah haid, emang darah haid. Ada darah haid itu merah kehitam-hitaman, itu lagi sedang puncak-puncaknya. Ada yang merah hati, kemudian ada yang merah saja, kemudian ada yang merah muda, ada yang akhirnya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan, iya merah tua, kemudian kecoklat-coklatan, kemudian baru mulai pudar. Terkadang untuk perempuan itu semakin tua, semakin jarak haidnya semakin tidak beratur terkadang. Biasanya 7 hari, kemudian semakin berumur lagi 6 hari, semakin berumur lagi 6 hari, 4 hari, 3 hari. Bahkan terkadang di usia 40 tahun, banyak perempuan yang sudah baki, yang sudah tidak berhaid maksudnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ketika mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang darah haid. Qul, ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah, huwa adha.
Darah haid itu darah penyakit, darah kotor. Ya darah haid, darah kotor. Makanya suami sabar. Kalau istri lagi haid, sabar betul-betul, sabar. Dan juga perempuan-perempuan istri nih, kalau kira-kira lagi lagi haid, kalau perlu di kamar pakai jilbab dah. Jangan sengaja pakai pakaian yang dinas. Jangan pakai pakaian dinas gitu. Kasihan juga gitu. Laki kan bukan semangat lagi haid ini. Bukan masalah untuk penyemangat, betul untuk penyemangat. Cuma lagi ayo. Kalau perempuan tahu diri, jangan lagi haid pakai pakaian dinas. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Bagus bahasanya. Soalnya di sini saya lihat depan saya anak kecil semuanya. Ya, ingat, perempuan kalau udah haid jangan pakai pakaian dinas. Ini kita udah paham ya, itu semuanya. Nanti paling yang ada di sana yang dengerin live apaan sih pakaian dinas gitu. Ya udah, yang penting yang di sini udah pada paham semuanya. Gitu. Banyak anak kecil nih soalnya. Nggak tahu anak kecil mudah-mudahan. Jadi harus tahu, dan juga kita laki-laki ya harus tahu juga, tahu diri juga. Kalau misalnya tuh istri lagi dalam keadaan haid, ya tidurnya jangan cemplakan. Ya, tidurnya jangan cemplakan. Gitu. Apa? Pasang hording. Ya enggak juga. Pasang hording. Emang berantem. Enggak, ya udah kita tahu semakin usia pernikahan semakin panjang kan sama-sama saling tahu kan. Enggak harus pakai pasang hording. Kegelagapan. Apa? Enggak jaga kulit. Lagi lah. Dekat kulit. Rumah nempel-nempel. AC nggak punya, musibah. Guluhu ada katakan, ya Rasulullah, bahwa darah haid itu darah penyakit, darah kotor. Makanya kenapa tidak boleh disentuh dengan kemaluan laki-laki, gitu? Karena kotor. Nanti laki penyakitan, istri penyakitan akhirnya. Itu. Ini wabil khusus buat pengantin baru ini, betul-betul gagah, betul. Oh, enggak ada, bagaimana enggak ada, gitu. Hati-hati betul-betul. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkan perempuan dalam keadaan haid. Maka maksudnya jangan engkau bercocok tanam, ya kamu. Jangan engkau bercocok tanam dengan istri engkau dalam keadaan haid, itu maksudnya. Jangan artinya engkau tinggalkan perempuan lagi haid, waduh lagi haid nih ditinggalin, enggak. Maksudnya jangan bercocok tanam, gitu. Lagi nggak boleh dicocok tanami perempuan dalam keadaan haid. Wala taghrabuhunna hatta yatuhurna. Bahkan Allah berfirman, jangan kalian mendekati mereka. Dekat-dekat aja nggak boleh. Ini dia permasalahannya. Itu boleh pakai apa namanya tadi hording dan sebagainya, boleh dah kalau begitu jadinya. Wala taghrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan mendekati istri-istri yang dalam keadaan haid sebelum bersuci. Nah kalau udah bersuci kemudian dia udah mandi haid, boleh. Itu boleh, dan itu diantara waktunya subur. Mau punya anak ya di situ. Lepas bersih, kemudian bedak-bedak, wangi-wangi dan sebagainya. Selepas haid, nah itu diantaranya diantara waktu subur berpuan untuk mendapatkan anak. Al-muradu bil haid wal muradu bil mahid, yang disebut dengan mahid tadi dalam firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid ad-dam. Nah, yang disebut dengan mahid itu artinya dam, yaitu darah haid. Ini perempuan wajib tahu, laki-laki juga wajib tahu. Laki-laki punya istri, laki-laki punya putri. Kan alangkah indahnya kalau misalnya orang tuanya langsung yang menjelaskan kepada putrinya tentang haid. Gak enak kalau orang lain yang menjelaskan haid kepada perempuan. Tapi kan kalau misalnya suami sendiri yang menjelaskan atau bapaknya menjelaskan, lebih enak seperti ini. Waqad akhta'a man qala, sungguh banyak salah orang yang berkata innahu zamanu awil udhu. Yang disebut dengan mahid, sebagian orang mengatakan itu waktunya haid.
atau anggota, tidak. Yang disebut dengan al-mahid itu adalah darahnya. Tadi saya udah kasih tahu macam darah haid. Ada yang 15 hari haid, ada yang tadi saya katakan lebih atau kurang dari 15 hari, lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari. Terkadang tadi saya katakan tergantung usia. Perempuan semakin berusia, jadwal haidnya semakin berantakan, dan yang kedua semakin sedikit jadwal haid. Yang tadinya 7 jadi 6, 6 jadi 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, sampai nggak berhaid lagi. Di antara ciri perempuan kalau sudah tidak berhaid, biasanya udah nggak punya anak lagi. Biasanya. Apa? Nggak juga. Jadi gemuk. Nggak juga badannya gemuk. Ya kalau misalnya tuh perempuan nggak nyemil-nyemil, bagaimana mau gemuk? Tuh perempuan gemuk biasanya kebanyakan nyemil. Dan nggak ada masalah, saya nggak mempermasalahkan ibu-ibu gemuk. Ini karena PRT aja bilang orang udah nggak haid berarti gemuk, nggak juga, gitu. Subur, kambing subur bagus. Kalau itu dagingnya banyak. Ya amin. Cuma jalannya susah, kasihan, beratan. Ligaulihi ta'ala, karena firman Allah, "Qul huwa ada." Katakan ya Rasulullah, darah haid itu adalah darah kotor, darah penyakit. Kalau disebut dengan darah penyakit, ya udah jangan tempur. Nanti akhirnya sang suami dapat penyakit, sang perempuan dapat penyakit. Itu kalau misalnya nih lihat di dalam darah haid, nih perempuan, darah harusnya keluar. Mohon maaf disodok, iya nggak jadi keluar, masuk lagi. Harusnya kan keluar tuh darah haid. Ada yang deras, ada yang semi deras. Ini dimasukin, disodok, ya udah masuk akhirnya ke vagina. Hukum. Ya, walaupun saya bukan dokter kan saya belajar. Bahkan bisa jadi lebih alim ulama daripada dokter. Gitu. Dokter nggak tahu hukum-hukumnya, ulama tahu hukum-hukumnya. Jadi masuk lagi tuh darah. Akhirnya ketika kan darah penyakit, masuk lagi jadi penyakit akhirnya. Sakit, lambung, ada lagi sakit. Bahkan dalam ilmu psikologi banyak perempuan dalam keadaan haid kemudian tetap dicampuri oleh sang suami, itu nanti banyak penyakitan nanti akhirnya. Untuk ya wajar karena darah kotor dimasukin lagi, harusnya keluar dimasukin lagi, gitu. Kan haid memang udah darah kotor yang wajib keluar, kemudian dimasukin lagi. Ketika dimasukin lagi kan nggak ketahuan berapa jumlah tetes yang kemudian masuk lagi ke dalam vagina. Jaga betul-betul, jaga betul-betul. Adan lil marati wa adan lil rajul, yaitu penyakit buat perempuan, penyakit buat laki-laki. Banyak tuh orang mendapatkan penyakit kelamin atau penyakit susah kencing diantaranya. Itu diantaranya imbas dari istrinya dalam keadaan haid masih tetap dipaksa juga. Wal mar'atu hina ta'tiha al-'adatu yataghayyaru mizajuha, karena perempuan ketika sudah mulai datang haid secara adat kebiasaan perangainya berubah. Iya jelas. Ada di antara mereka perempuan dalam keadaan haid ada yang lesu, ada yang sakit, ada yang perutnya merasa sakit, udah nggak ada enak-enaknya. Bisanya tidur aja semuanya tidur nggak kuat untuk melakukan aktivitas. Ada sebagian perempuan seperti itu. Gitu. Wa ba'dhunna yamrudna, bahkan sebagian perempuan ketika haid sakit. Ada yang demam, ada yang nggak bisa melakukan aktivitas. Itu banyak tuh macam-macam perempuan dalam keadaan haid. Betul gak ibu-ibu? Betul. Jadi makanya tuh kita melihat bapak atau ibu, sebenarnya lebih banyak perjuangan ibu daripada bapak. Bapak nggak ada yang haid. Serem kalau bapak ada yang haid. Masya Allah. Tuh 7 hari 7 malam, belum nanti nifas, wiladah dan sebagainya. Kasihan memang perempuan.
Tapi itulah adat yang memang harus dikeluarkan. Kalau tidak malah penyakit. Jadi perempuan itu kalau misalnya keluar haid harusnya bangga dan bersyukur kepada Allah karena darah kotornya keluar. Nah, laki-laki gimana tuh darah kotornya? Itu bisul. Makanya kalau laki-laki banyak bisulan seharusnya bersyukur karena darah kotornya keluar. Caranya bagaimana agar nggak bisulan? Hijamah. Sebulan sekali hijamah itu mengeluarkan darah kotor. Hijamah itu mengeluarkan darah kotor. Kalau ngurut cuma sekedar untuk apa? Yang tadinya beku kemudian menjadi mengalir lagi. Mengalirkan darah yang ada. Tapi kalau misalnya hijamah betul-betul mengambil darah kotor. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sang at-tabibul akbar. Dokter yang sangat besar baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya nih zaman sekalian sebulan sekali itu untuk hijamah, apalagi yang aktivitasnya banyak dan panjang, apalagi campur obat gitu. Obat ini, obat itu, obat ini, obat itu, biasakan untuk hijamah walaupun cuma sekedar sebulan sekali. Wa qad tashara ba'dhunna bitagayyu, bahkan terkadang sebagian perempuan ketika haid muntah-muntah. Seperti halnya ngidam. Muntah-muntah. Bahkan terkadang sebagian laki-laki yang ngidam istri, yang muntah suami. Karena ada imbas, karena ada hubungan timbal balik suami dan istri. Makanya kalau misalnya kira-kira tuh suami bohong, istri terasa. Betul-betul, ibu-ibu. Suami bohong nih, padahal duitnya banyak, dia bilang nggak punya duit, terasa tuh istri. Bohong nih abang. Wa hadza kullu yadullu ala dha'fil mar'ah. Wahada kullu yadullu ala dha'fil mar'ati. Ini semuanya menunjukkan bahwa lemahnya perempuan. Perempuan adalah haid, laki-laki tidak. Berarti menunjukkan bahwa perempuan lemah. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa perempuan lemah, jangan jadikan dia perempuan, jangan dijadikan pemimpin. Lemah. Tadi kan udah dikatakan berapa banyak perempuan dalam keadaan haid itu ada yang sakit. Kan repot kalau misalnya tahu-tahu perempuan jadi ketua RT. Ketua RW, lurah, camat, sampai paling tinggi. Ibu mana Pak? Lagi haid, ya Allah. Ini banyak tamu. Waduh, enggak, ibu lagi nongkrong aja tuh di kamar mandi, kesian. Allah Akbar. Akhirnya urusan terbengkalai. Jadi memang banyak perempuan memang kekurangan-kekurangan yang harus betul dipahami. Terkadang perempuan nggak pernah paham. Astagfirullahaladzim. Kerja, Masya Allah, dari pagi sampai siang, sore, sampai malam lagi. Itu nanti rusak. Di antara organ tubuhnya itu rusak. Belum waktunya rusak, udah rusak duluan. Gitu. Akhirnya ketika nikah, susah udah punya anak akhirnya. Karena udah terlalu terbias tenaganya di waktu muda. Wa ba'dhunna tadhigu akhlaquhunna, sebagian perempuan ketika haid bahkan akhlaknya itu melemah atau sulit. Akhlaknya ada sesuatu yang kita lihat enggak bagus. Padahal emang udah bawaan haid. Terkadang acuh tak acuh kepada orang lain. Emang dia lagi ngerasain haid. Makanya kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, paham betul tentang istri dalam keadaan haid atau tidak. Haid ya Bu? Iya, kita udah pahamin dah. Gitu, udah pahamin betul-betul. Masya Allah, iya, sensitif. Padahal kita lagi nggak ngapa-ngapa, dibilang lagi nelpon siapa, lagi WA siapa, itu dibilang lagi WA siapa, gitu. Kesempetan gitu, perempuan. Gitu. Ogat tash'ur ba'duna bitaghayyur, sudah kita baca. Wa huwa min madahiri wa asbabi tafdhil ar-rajuli 'ala al-mar'ah, ini di antara kejelasan sebab istimewanya laki daripada perempuan. Keistimewaan laki-laki di antaranya karena laki-laki enggak haid, perempuan haid. Laki-laki enggak mengeluarkan darah wiladah atau nifas dan sebagainya, laki-laki tidak. Dan itu dimiliki hanya perempuan, dan perempuan ketika dalam keadaan hal tersebut banyak lemahnya. Bahkan ngurung diri selama haid banyak. Di antara mereka itu perempuan-perempuan haid itu banyak ngurung diri. Itu bagus, perempuan-perempuan yang darahnya kurang stabil itu dengan madu memang.
Madu dengan juga apa namanya korma ajwa. Itu madu dan korma ajwa. Mudah-mudahan madunya yang asli, korma ajwa rutin memang rutin. Itu rutin untuk diantara perempuan-perempuan yang mau punya anak atau mau punya anak lagi, rutin ini. Madu. Ya kan saya udah pernah bilang sama jamaah, paling madu Yaman segini berapa? Ya kan demi anak, paling cuma 5 jutaan, gitu. Demi anak. Nanti habis beli lagi. Jangan madu yang asli, gitu. Kadang kita pakai madu-madu yang lain, khawatir memang, karena zat gulanya lebih banyak daripada keaslian madu tersebut. Jadi madu asli itu bagus kan buat laki dan perempuan. Bisa awalnya itu habis subuh dan mau tidur. Nanti kalau sudah mulai membagus 3 kali, kemudian nanti bisa 5 kali. Nanti keutuhan badannya bagus. Apalagi masih dalam keadaan banyak-banyaknya makan. Nah, seperti abang ini masih sedang banyak-banyaknya makan. Nanti Masya Allah bagus. Nikah dulu. Kalau madu dulu sebelum nikah repot. Serem. Ya, nikah baru minum madu. Seperti bapak-bapak ini bagus sekali. Sekarang. Benar-benar yang istri bilang, iya benar lu bang, nggak pernah minum madu, tapi gue di madu mulu. Saja. Hanya madu yang seperti itu yang boleh dikasih ke istri. Yang lain marah-marah. Jadi itu diantara sifat kaum laki-laki lebih istimewa, lebih kuat daripada perempuan. Nah kita ini sebagai laki-laki harusnya bersyukur. Nggak ada haid, berarti nggak ada alasan tidak salat. Orang nggak pernah haid, salat terus, salat. Nggak ada alasan tidak salat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Qawwamun artinya lebih kuat, bukan lebih istimewa. Karena bisa jadi perempuan lebih istimewa dari laki-laki masalah ibadah. Masalah ilmu banyak gitu. Saya kadang lihat yang masuk perguruan tinggi perempuan semua, yang laki-laki kemana? Boncos. Yang harusnya tuh yang masuk ke perguruan tinggi ini dan ini laki-laki. Tapi nomor satunya perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 100 laki-laki. 100 1000. Astagfirullahaladzim. Laki juru kunci. Kalah kuncen. Allahu akbar. Wa man kabara fasawa bainahuma faqad akhta'a. Barang siapa man kabara, merasa sombong, merasa besar, atau sama laki nih bilang lebih hebat daripada perempuan. Maksud lebih hebat di sini lebih kuat. Gawamuna lebih kuat, bukan lebih hebat dan bukan lebih soleh, bukan lebih baik. Fasawa bainahuma, atau mungkin laki dan perempuan sama, sebagaimana ada nih di kaum-kaum perempuan laki dan perempuan sama. Kalau dah salah, nggak ada yang mengatakan dalam syariatul Islam laki dan perempuan sama, nggak ada. Laki ya laki, perempuan yang perempuan menurut tugasnya masing-masing. Oh ini emansipasi perempuan, perempuan harus ini dan ini. Sesuaikah dengan syariatul Islam? Kalau tidak sesuai bukanlah emansipasi. Itu ada pemborokan atau pengrusakan nilai-nilai syariat. Sekarang kan Masya Allah, dengan banyaknya katanya emansipasi, laki-laki kerja dan kerja, itu justru di antara tempat mausnya. Perempuan kerja sampai tengah malam, udah. Perempuan kerja berbarengan dengan kaum laki-laki dan bahkan saling bersentuhan. Ini di antara tempat timbulnya maksiat. Gitu. Kan perempuan memang sudah ada bagiannya, masak, juru masak, itu perempuan atau bikin baju dan sebagainya. Itu memang tabiat keperempuanan, bikin baju, masak dan sebagainya.
Oh, saya mau jadi pengemudi, bagusnya coba diajarin lagi. Boleh pengemudi buat anak. Tapi kalau buat kira-kira buat orang lain, coba deh. Jalanin, masak-memasak, belajar daurah tentang masak-memasak, atau kursus, atau baju, dan sebagainya. Karena itu adalah tabiat perempuan. Biasanya, kalau udah disebut dengan tabiat keperempuanan, itu lebih hasilnya lebih maksimal. Sebagaimana ada tabiat kelaki-lakian dijalani oleh laki-laki, itu biasanya lebih maksimal. Laki-laki tabiatnya begadang. Kuat dia laki-laki. Dia jadi security. Kuat dia jadi laki-laki. Karena memang itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Coba kalau perempuan begadang, gimana? Mudah. Iya, bukan hanya ngancam, berketerusan tua sebelum tua. Iya, berketerusan nanti tua sebelum tua. Emang udah ada masing-masing dan bahagiannya tugas. Wal farqu kabirun min haitsu takwin, perbedaan antara laki dan perempuan besar. Dari mulai kejadian laki-laki memang lebih kuat parasnya daripada perempuan. Nggak bisa perempuan ngikutin laki-laki, nggak bisa. Tadi saya bilang tuh perempuan harus begadang dan sebagainya. Oh, hancur nanti. Perempuan harus di dunia luar, hancur juga. Memang beda. Bang Saiful mana Bang Saiful? Bang Saiful, oh iya di depan saya. Dia bisa rehlah dakwah. Perjalanan dakwah ke sana ke sini karena memang laki-laki. Kalau andaikan perempuan pasti ada kelemahannya. Pasti itu. Misalnya ada perempuan melakukan sebagaimana Bang Saiful melakukan, pasti ada kelemahannya. Nanti susah punya anak lah. Atau nanti dia penyakitan lebih banyak lah. Atau dia punya sakitnya nggak sembuh-sembuh lah. Gitu. Karena memang Allah menciptakan laki dan perempuan berbeda tugas. Yang paling gampang aja, gendong bayi. Padahal laki-laki lebih kuat daripada perempuan, gendong bayi. Tapi malah perempuan yang kuat daripada laki-laki. 1 jam tuh laki-laki gendong, waduh, Allahu Akbar. Begini amat ini hidup, astagfirullah. Baru gendong bayi 1 jam. Tapi perempuan dia gendong bayi berjam-jam, nggak ada ngeluhnya. Gitu. Hebat sekali tuh kamu perempuan. Pokoknya sehari ya. Pokoknya Allahu Akbar, belum dia masak, belum mijetin laki gitu. Laki pulang dia minta pijet lagi. Gitu. Macam padahal dia udah masak, dia udah ngasih buat anak dan sebagainya, udah capek luar biasa lahir batin. Tapi perempuan padahal kekuatannya laki lebih kuat daripada perempuan. Tapi kesabarannya lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Dan itu kita akui. Betul gak? Yang bayi, padahal bayi kita. Allahu Akbar. Dikencingin ngomel. Astagfirullah. Kencing ngomel. Coba kalau istri. Lagi asik makan bakso. Dikencingin. Alhamdulillah. Jangankan kencing. Yang bapaknya kencing. Gak ada masalah. Makan bakso tetap bakso. Nggak dibilang bahwa bakso tuh bopeng, tetap bakso bundar enak, alhamdulillah. Padahal lagi dikasih najis, dikencingin, atau lagi itu buang air besar. Laki-laki ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Marah-marah. Istri tidur sebentar, tidur mulu, emang lagi capek seharusnya. Dia udah bawa bayi lagi, masak pula lagi. Astagfirullah. Jadi ini makanya kaum laki-laki kalau ngaji fikih harusnya lebih sadar diri. Tahu diri, jangan mentang-mentang dia laki. Farajul aqwa, laki-laki betul lebih kuat, wa aktsaru ihtimalan, dan lebih kuat menanggung beban. Betul, kalau perempuan kena beban nangis sudah. Perempuan kena beban lagi diomelin aja, digertak nangis. Padahal dia sama anak 24 jam enggak nangis. Digertak sama suami aja. Kopi. Emang kenapa kopi? Ya udah ini enggak enak-enak kopi, nangis. Laki dia ngomong kayak gitu, tempur mendingan berantem. Jadi memang berbeda antara laki dengan perempuan. Wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Wal haidu adan lirrajuli min haitsu hirmanihi al-istimta' bi zawjatihi.
Haid itu adalah penyakit buat kaum laki-laki, sekira-kira haram untuk bersedap-sedap dengan istrinya. Haram untuk berjima maksudnya. Bersedap-sedap itu artinya berjima, hubungan badan, haram. Karena tadi diantaranya apa? Proses penyakit mulai banyak tumbuh di situ, baik laki maupun perempuan. Wa ma yusibha min a'radin kama taqaddama, dan apa yang bakal mendapat musibah di anggota-anggota tubuh, antara lagi perempuan dalam keadaan haid, istri dalam keadaan haid, masih tetap juga dicampur. Wa kadzalika ma yatarattabu 'ala al-waqa'i min amradin khatiratin 'alaihima. Demikian juga yang bakal terjadi penyakit-penyakit yang parah nanti gara-gara dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Suaminya penyakit parah dan istrinya juga bakal punya penyakit parah. Wallahu a'lam. Nanti kita teruskan. Ditandain ya. Wal haidu lughatan. Sampai situ. Ditandain. Kita pada utama halaman berapa? وقد كان الإمام الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال كتاب الدعوة التامة halaman 31. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا، ثلثا للصلاة وثلثا لدراسة العلم وثلثا للنوم. وقد ذكر حجة الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب ترتيب الأوراد في الإحياء. Dan adalah Al-Imam Syafi'i, imam kita dalam masalah fikih, dan qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu beliau Imam Syafi'i yuqassimul laila athnatan, membagi malam 3 perkara. Kalau kita malam, sebagian kita tidur ya tidur, ngobrol ya ngobrol, main HP ya main HP. Makanya nggak berkah. Makanya bagaimana kita bisa mengolah waktu. Saya diajarkan dahulu oleh Malim Syafi'i Adami, sebaik-baik orang kalau mau mendapatkan berkah, olah waktunya yang bagus. Sampai dulu Malim Syafi'i Adami pernah melihat ada orang kalau udah habis subuh zikiran, Malim bilang habis ini dia ngopi ini. Benar dia ngopi. Habis ini dia baca Quran nih. Benar dia baca Quran. Habis ini dia baca kitab nih. Baca kitab. Setiap hari kayak gitu. Ngelihat dari tembok, dulu Malim Syafi'i Adami kecil, enggak lama tuh orang menjadi orang besar. Terpintas dalam pemahaman Malim Syafi'i Adami, benar karena membagi waktu. Disiplin. Dan itu udah terjadi di gurunya Malim Syafi'i Adami, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas kini, atau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, terkenalnya di Bungur, padahal kan meninggalnya beliau di Condet, di Condet kan, itu Habib Ali bin Husain Al-Attas meninggalnya di sana. Itu betul-betul menjaga waktunya itu, nggak bisa dia keluar menurut maunya dia. Kalau kita kan terkadang puyeng banget di rumah, keluar gitu aja. Enak banget ya, waduh, toto lagi di warung Indomie kita. Waduh, toto lagi main HP kita. Toto langsung ngobrol kita, kemana tahu. Waktunya tidak
terjaga. Dia tidak bisa menjaga waktu. Ini kalau misalnya anak muda bisa menjalankan seperti ini, semua anak muda bakal menjadi sukses, zahir batin dunia akhirat. Saya rasakan di Hadramaut kayak gitu jemaah sekalian. Saya belajar di Darul Mustafa, di Dirasatil Islamiyah bertahun-tahun. Itu waktunya itu, kita kan nggak ada yang ngaji di Tarim sampai 20-30 tahun, sebagaimana yang ada di pesantren-pesantren Jawa. Iya kan? Enggak banyak-banyak banget. Tetapi dengan waktu yang sebentar, 4, 5, 6, 7 tahun, waktu yang sebentar, jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah wiridan dzikiran. Sampai waktu subuh. Habis subuh wiridan lagi, kemudian pengajian. Kemudian pengajian, kemudian sarapan. Habis sarapan, istirahat, gailulan. Menjelang duhur, salat duhur, dzikiran, makan siang. Kemudian murajaah. Mendekati asar, persiapan asar, pengajian ba'dal asar, sampai menjelang maghrib. Istirahat, sebagian ada yang mandi. Kemudian maghrib, terus ba'dal maghrib ada wiridan, kemudian pengajian lagi, kemudian waktu makan malam. Selesai waktu makan malam, ngapain? Murajaah. Itu setiap hari. Itulah diantara keberkahan waktu yang betul-betul dijaga. 4-5 tahun seakan-akan baca kita banyak banget. Karena memang betul-betul terjaga waktunya. Kalau kita terkadang di pesantren, ada waktunya ini dia kelayaban ke sana. Ada waktunya dia keluar ke sana. Akhirnya nggak jadi berkah. Makanya kalau misalnya santri-santri yang banyak keluar dari pesantrennya, kenapa nggak jadi-jadi? Karena nggak berkah. Nggak berkah, nggak merutinkan apa yang sudah ditradisikan. Karena tradisi untuk melakukan sesuatu itu kuat. Akalnya kuat, kemudian kesadaran dirinya kuat. Orang kalau udah mempunyai kesadaran diri kuat, dia bakal berhasil. Waktunya ngaji. Pokoknya nggak ada yang lain. Nah itu dia. Nah ini sandaran mereka para ulama-ulama soleh kuat sekali. Pokoknya waktunya ngaji. Walaupun bagaimana ceritanya, ngaji adalah ngaji. Kan kita dengar tuh ulama-ulama kita. Gitu, Masya Allah, habaib kita, Masya Allah. Kuat sekali prinsipnya untuk tentang permasalahan ngaji. Ntar orang mau tahlilan, ntar yang ngaji dulu. Kalau kita, usaha-usaha kita, diundang ngaji, diundang tahlilan. Datang kemana enaknya? Tahlilan, kenapa? Tahlilan udah berkat. Udah amplop, pengajian belum tentu. Iya, makanya bagi orang yang kuat, betul-betul dia pilih ngaji. Gak ada masalah, gak dapat berkat, gak ada masalah. Ngaji adalah ngaji. Bahkan terkadang waktunya udah betul-betul tertata dengan rapi. Seperti itu kah kita? Kalau kita belum seperti itu, jangan harap kita bakal sukses. Jangan harap bahwa kita bakal sukses. Kalau kita mau mensukseskan anak keturunan, mulai dari sini. Jaga waktu kita. Kalau udah antara maghrib dan isya, rotib udah. Gak ada main HP, gak pakai nonton TV, gak pakai nonton ini dan enggak, udah rotib ya udah rotib. Andai kan sakit ya wajar, namanya sakit, masa setiap hari sakit gitu. Bisa gak jamaah? Bisa gak? Kalau sukses nggak boleh, insya Allah wajib. Kalau nanti anak keturunan kita mau sukses, nanti anak keturunan lagi terus cucu kita mau sukses, pondasinya dari kita. Ini kita diajarkan oleh Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, yuqassimul lail thalathan, membagi malam 3 bahagian. Thulutsan li sholati, sepertiga buat sholat. Allahu Akbar, sepertiga malam buat sholat. Sepertiga malam buat sholat. Banyak gak? Banyak banget. Tapi itu kalau mau dapat berkah. Kita kok boleh isya enggak, ba'diyah isya enggak, salat hafiz enggak, salat witir enggak. Mau ilmu kita berkah, mau rumah tangga kita adem ayem samawat gitu, sakinah mawaddah warahmah, mau kemudian rezeki kita mau dimudahkan oleh Allah, salat sunnah enggak, tahajud enggak, duha enggak jamaah. Oh itu dia. Dengan jarangnya itu ya bagaimana mau dapat berkah. Ya pokoknya ngaku aja nggak ada masalah, orang nggak diomelin. Iya betul. Gak ada masalah, gak diomelin. Ini lagi diobatin ibaratnya, dikasih obat, minum. Udah dikasih obat nggak minum ya kapan mau sembuh? Gitu. Minum.
sepertiganya buat sholat. Jadi malam itu sepertiganya buat sholat. Ada nanti waktu untuk tidur, ada khusus. Jadi Imam Syafi'i sepertiga waktunya untuk sholat. Berarti tinggal berapa lagi? 2. Sepertiga untuk sholat. Berarti 2/3 lagi. Kayak Gus Dur. Lagi tidur ditanya tahu. Ini benar-benar Gus Durian ini. Gus Dur lagi tidur ditanya. Jawabannya Masya Allah. Ini Masya Allah. Ada juga di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa thulutsan li dirasatil ilmi, sepertiga buat ngaji. Kalau beliau ngajar dari subuh, dari maghrib sampai jam dari maghrib sampai jam 10 ngajar tuh beliau. Dari jam 11 sampai jam 2 sholat beliau atau tidur. Habis itu dari jam 2 sampai subuh sholat, dibagi 3. Wa thulutsan lin-naumi, dan sepertiganya lagi untuk tidur. Allah, 3 bagian tuh. Bagian pertama buat sholat, bagian kedua buat tidur, bagian kedua buat ngaji atau dakwah, bagian ketiga buat tidur. Jadi waktunya tidur. Kalau waktunya tidur kemudian main HP, besok ngantuk dia. Iya, kalian waktunya tidur dia main HP. Ya tuh sampai tuh juga nonton bola. Gitu. Nonton bola lagi. Akhirnya kerjanya berantakan. Disalahin ngaji. Ngajinya jam berapa? Dia nonton bola bukan karena ngaji. Ngaji cuma 1 jam 2 jam disalahin lagi. Ngaji apaan? Gurunya juga bingung. Kenapa tuh di pagi hari dia tidur mulu? Rupa-rupanya nonton bola. Waktunya tidur dia nonton bola. Jadi merusak waktu. Itu lihat Imam Syafi'i. Kalau kita mau menjalanin bagus banget nih. Bagus banget. Terus yang kerja nggak ada masalah. Panjang banget tuh dari habis subuh sampai zuhur sampai asar sampai maghrib lagi, itu namanya siang. Panjang nggak kalau misalnya kita mau kerja? Panjang banget. Nggak ada alasan orang yang udah kerja nggak ngaji, nggak ada alasan. Orang ngaji cuma sebentar, sepertiga malam doang. Tidur juga cuma sekedar sepertiga malam doang. Allahu Akbar. Kenapa jadi alasan? Kerja dari habis subuh sampai maghrib, capek dah tuh, nggak ada, silakan untuk kerja dan kerja. Tapi ingat, waktunya ngaji ya ngaji, jangan alasan kerja. Waktunya tidur ya tidur, jangan alasan kerja. Wa qad dzakara Hujjatul Islam rahimahullah taala fi kitab Tartibil Awrad fil Ihya. Dan ini sudah disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dalam kitab Tartibul Awrad, tartibnya wiridan. Wiridan juga ada tartibnya. Al-Waqiah habis asar, Hizbun Nasr itu ba'da zuhur. Kemudian juga Al-Wirdul Latif ba'da subuh, sebelum maghrib. Kemudian Ratibul Haddad, Ratibul Atas ba'da maghrib. Ada waktu-waktunya, enggak menurut maunya kita. Ya, enggak menurut maunya kita, ada waktu-waktunya kita membaca wiridan. Terkadang kita membaca wiridan menurut maunya kita. Saya mau baca Ratibul Atas. Kapan? Habis zuhur. Waduh, nggak ada masalah. Cuma ini saya mau memberikan contoh kepada jamaah, bukan malam takbiran kemudian kita takbiran di masjid. Ntar nih malam 17 Agustusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh gak? Gak boleh. Kan wiridan, zikiran. Iya, itu keluar dari waktunya dong. Ini malam takbiran ente. Ngapa jadi malam 17-an? Oh kan kita wirid zikir. Pintar gak orang ngomong kayak gitu kalau begitu jadinya? Gak ada pintar-pintarnya. Ngawur. Sama, makanya kita wiridan juga tanya guru yang pantas. Karena kita wiridan menurut kadar kemampuan yang kita miliki. Kekuatan mental yang kita miliki sesuainya yang mana. Gitu.
kaifiyatan fi tartibi awgatin lil alimi. Allah Akbar. Setengah 10. Tadi ngaji jam berapa? 20.45. Oh ya, berarti belum 1 jam. Kaifiyatan fi tartibi awgatin lil alim. Ini adalah cara menertibkan waktu buat ulama. Ulama udah sukses, tetap waktunya terjaga. Kita wali bukan, ulama bukan, enggak menjaga waktu. Banyak waktu kita terbuang cuma sekedar di pos ronda. Waktu kita terbuang cuma sekedar mancing. Geser kayu. Tahu gak mancing? Mancing itu kalau berbayar dosa. Mancing berbayar dosa. Haram. Itu judi. Kenapa? Nggak bayar nggak dosa. Di laut kita bayar nggak? Di laut nggak bayar kan? Bayar apanya? Naik perahunya. Oh iya, itu nggak dianggap. Tapi maksudnya ketika ngambilnya, seperti Galatama dan sebagainya. Oh tuh enak tuh pemancingan. Bayar berapa? 100, cuma 100. Itu tiket 100, Masya Allah, dan sebagainya. Dikasih kopi, dikasih pelayanan. Permasalahan bukan mancing ikannya, berbayarnya. Haram, Kalau berikan beli. Ini kita udah beli, kan dijatuhin lagi sama tukang ikan. Ikan udah ada, dijatuhin lagi. Kan kayak orang gila. Paham nggak? Ikan udah dibeli. Dengar ini. Ikan udah dibeli, udah ada. Kemudian ada orang bayar, dijatuhin lagi ke situ. Orang gila nggak? Haram. Hiburan nggak ada masalah, hiburan yang lain. Kita misalnya Tanjung Priok. kita atau di mana? Situ Bagendit di Garut ya. Atau di mana? Ini Jakarta dekat Situ Gintung apa? Iya, Situ Gintung kan nggak bayar, itu nggak ada masalah. Kalau misalnya mau cuma sekedar menguatkan hobi kita, permasalahannya haram. Sama Agustusan begitu juga. Kalau misalnya mau lomba Agustusan tapi diawali dengan bayar, haram. Lomba Agustusan mau lari mau apa semuanya, tapi semuanya bayar dulu, itu haram. Jadi kalau mau ngasih hadiah aja udah, gitu. Dari RT, dari RW, kasih hadiah, jangan orang mau ikut Agustusan bayar. Nah akhirnya yang bayarnya itu namanya judi. Oke, kalau mancing kiloan? Sama. Kan bayar. Iya kan bayar. Jadi mancing nih, itu bayar ikannya gitu. Orang udah ada. Itu pancingin ikan kan? Iya tahu. Kita kilo yang bayar. Iya bayar. Itu kan bukan Itu ngabisin waktu udah ada. Kalau kita ngancing gilan, kita ke pasar ikan udah dapat hasil. Maksudnya kita kan mancing kiloannya begini, jadi pancingnya itu ikannya dia. Kita bayar kiloannya gitu. Paham? Kenapa udah ada pakai dipancing? Enggak, ini kan syariat maksudnya. Bukan untuk ngambil hilang, enggak. Emang ini kan syariat. Paham Bapak Idris? Itu. Ya, boleh hiburan. Enggak ada haramnya liburan. Tapi kalau udah bernuansa judi, haram. Kalau udah nuansanya judi, haram. Itu. Iya bawa habis itu taruh di kolam kita. Gitu. Sambil ngerokok di di tempat ya udah gitu. Oh ini nggak seru. Iya. Bukan masalah seru atau enggaknya. Ini kena hukum. Lah kesian lah kita ngeluarin duit haram-haram juga. Kan kayak orang gila. Kita udah ngeluarin duit. Kemudian waktu kita habis begitu aja. Dapat haram juga. La ilaha illallah. Manusia seperti apa yang pinter banget udah ngeluarin duit, waktunya habis. Kemudian dosa. Hah? Ya otomatis orang namanya
maju-maju kecebur. Jangan lupa makan, lupa minum. Kadang ditelepon istri aja, kemana ini ya? Asik dia. Nggak boleh hiburan yang sesuai dengan syariat. Banyak banget hiburan yang sesuai dengan syariat. Gitu. Enggak, kita mancing nggak ada masalah. Habib Hussein bin Abu Bakar Idris, kerabat luar Batang, di antara hobinya mancing di laut sambil baca Quran, hatam Quran. Bang Edi, mana Edi? Allahu Akbar, mancing. Boleh juga kita mancing di kali, boleh. Halal nggak? Halal, jangan ikan sapu-sapu yang diambil. Gitu. Nggak ada masalah di danau, nggak ada masalah. Yang masalah berbanyak. Yang masalah berbanyak. Ya itu dia kan berbayar. Ya tamat. Banyak juga nama-namanya, ada apa namanya? Apa namanya? Apa? Mancing biasa halal. Ingat tuh, mancing biasa halal, asal jangan mancing konde. Mancing itu. Ya. Iya, alhamdulillah. Gak apa-apa, bikin nuansa yang bagus. Gitu. Ngaji biar paham. Kalau dengan model kayak gini kan biasanya lebih paham daripada suntuk. Ya Allah. Wal yatamassakil 'alimu bima dzakarahu nalika, hendaklah seorang ulama berpegang teguh waktunya. Makanya kalau ada ulama jangan seenak-enaknya kita datang. Tuh ulama waktunya sudah terjaga. Ulama udah ada di rumah itu udah jaga wiridannya, udah jaga bacaannya, udah jaga zikirannya, udah jaga apa tugasnya dia dengan anak dan istri, kemudian baca kitabnya, semuanya udah terjaga. Hendaklah kita ketika mau berkunjung ke ulama janji dulu, dia persiapkan. Ini diantara etika kita, adab kita kepada ulama dan guru, karena waktunya mereka tersusun sudah rapi, betul-betul rapi. Jangan kita punya pemahaman, oh guru atau ulama kalau udah masuk rumah tidur kan, la haula wala quwata illa billah. Iya, jangan lagi ngopi sambil baca kitab. Ngopi seperti ini saya ngopi kan baca kitab, cuma kan nggak disertai dengan rokok. Ya kan? Nggak ada masalah. Ngopi, ngeteh, saya kesukaan saya teh madu gitu. Ini selalu saya bawa kemana-mana teh madu. Gitu. Wal ya'mal alih, dan semoga para ulama bisa mengamalkan, dan kita pula insyaallah, amin. Jadi keberhasilan seseorang ketika dia bisa jaga waktu, apalagi anak muda, waktunya masih muda dia jaga waktunya, insyaallah sebelum dia dewasa sudah hasil, insyaallah. Sebelum 40 tahun dia hasil. Ada sebagian mereka orang-orang berhasil di usia 25 tahun dia udah berhasil, atau bahkan kurang 20 tahun udah berhasil. Kemarin yang main bola baru usia 19 tahun udah terkenal. Ya kan? Siapa namanya? Yamal. Itu Yamal. Itu masih muda. Bisa jadi itu anaknya Bang Edi, bisa jadi kalau dia udah kawin dulu. Bisa jadi, ya kan? Masya Allah, dimandiin sama Messi. Sekarang Messi dimandiin sama dia. Ibaratnya masih muda. Ada dari waktu kecil ngapain tuh? Udah gila-gila jangan main bola. Udah latihan terus. Hasil. Kenapa? Waktunya sudah terjaga. Untuk latihan lagi. Sama ulama begitu juga. Latihan mereka dari masih kecil, udah baca Quran dari masih kecil. Ikut dakwah dengan orang tuanya dari masa kecil. Udah terjaga dia. Gitu. Nah kita kalau mau berhasil ikutin mereka, orang-orang yang sudah hasil. Amin. Kan buat anak keturunan. Kita ini udah tua, untuk anak cucu kita. Iya, untuk anak cucu kita. Ketika kita mengolah waktu kita, nanti anak dan cucu kita bakal ngelihat, waduh kakek, manfaat besar, minimal buat anak cucu, keponakan, keturunan dan sebagainya, bakal mengikuti metode hidupnya kita. Gitu. Iya. Betul. Allah ya tawalla huda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Amin, amin. Ada pertanyaan kah? Mohon maaf saya datang agak telat.
insyaallah. Saya udah 21:48, takut kelamaan, kasihan jamaah. Kalau ada pertanyaan, bismillah. Jadi menit. Boleh. Siapapun boleh. Boleh, bismillah. Oke, nanya. Iya, Kalau ratib al-atas yang bagus, waktunya kapan bagus? Ratibul Atas dan Ratibul Haddad bagusnya ba'da maghrib. Antara maghrib dan isya. Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus. Boleh, cuma tidak bagus. Kan tadi Bapak Idris nanya mana yang lebih bagus. Jadi saya mengikuti model pertanyaan. Mana yang lebih bagus? Malam juga nggak ada masalah. Tapi ini pertanyaan mana yang lebih bagus? Yang lebih istimewa antara maghrib dan isya. Karena itu waktu di antara waktu mustajabah dan juga sebagian orang lalai di waktu tersebut. Dan itu waktu turun keagungan lewat madad Ratibul Atas, Ratibul Haddad, dan Ratibul Idrus di antaranya. Dan itu diamalkan oleh penduduk Hadramaut. Mereka membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad atau Ratibul Idrus itu ma bainal maghribain, antara maghrib dan isya. Gitu. Kalau tadi dibilang boleh nggak ba'da subuh? Boleh. Tapi istimewanya kapan? Ba'da maghrib. Itulah pentingnya arahan. Nggak semuanya ba'da subuh, nggak semuanya juga tengah malam. Ada nanti zikiran tengah malam, ada zikiran 2/3 malam, ada zikiran menjelang subuh. Jadi ada masing-masing zikiran yang memang sebagaimana zikiran Rasulullah itu kan ada 24 jam di mana baginda Rasulullah mengamalkan ini dan itu kan berbeda-beda. Kalau kita lihat sunnah Rasulullah dalam 24 jam, zuhur apa yang dibaca, asar apa yang beliau baca, kemudian maghrib, isya dan subuh. Dan berikutnya, semuanya berbeda-beda. Menunjukkan di setiap wiridan itu ada makna tersendiri untuk khusus waktu dan tempat. Demikian. Ada lagi? Ya. Kalau Yasin saja yang dia baca ya surah Yasin saja. Kalau Yasin Fadilah itu ada sholawatnya, ada doa. Jadi surah Yasinnya ada yang 83 ayat lengkap dengan doanya dan sholawatnya. Itu bedanya. Kalau Yasin Fadilah tadi saya bilang Yasinnya dibaca, kemudian sholawatannya ada, kemudian juga istighfarnya ada, doanya ada. Jadi setiap beberapa ayat dibaca, di situ ada doanya. Beberapa ayat dibaca, di situ ada salawatnya. Beberapa ayat dibaca, kemudian ada zikiran dan wiridannya. Itu diantara yang terkenal dengan Yasin Fadilah. Apa nih, Yasin atau Yasin Fadilah? Yasin Fadilah itu bagusnya ba'da subuh. Atau Yasin bagusnya dibaca ba'da subuh. Yasin bagusnya dibaca ba'da subuh. Ba'da subuh yang kira-kira habis sholat subuh, zikiran, ada al-wirdul latif dan sebagainya itu, kemudian dibaca Yasin dan doa Yasin. Jadi dibaca boleh gak ba'da zuhur? Boleh. Cuma lebih bagusnya ba'da subuh. Oh dibaca malam boleh, nggak ada masalah. Kalau lagi ada acara itu kan namanya bukan wiridan kalau acara seperti tahlilan dibaca malam, iya kan itu lain, ada acara. Ini kalau misalnya wiridan kan dibaca terus menerus dan rutin, namanya wiridan. Istiqamah diistiqamahkan. Bagusnya kapan? Ba'da subuh. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi kah jamaah? Ya. Apa? Wirid sakran. Wirid sakran juga ada dibaca ba'da subuh, ada dibaca ba'da isya. Allahumma inni hitabtu bidarbil tulu macahu guflu la ilaha illallah. Itu wirid sakran dibaca ba'da subuh dan ba'da isya.
Ya. banyak teman-teman yang kerja kantoran atau kerja di mall itu khusus perempuan banyak keputihan contohnya, apa itu sunatnya? Keputihan itu beda dengan haid. Keputihan itu darah kotor yang bukan haid. Jadi keputihan itu darah kotor. Sama dengan istihadah. Jadi warnanya pun putih. Bisa jadi karena memang penyakit, bisa jadi karena letihnya perempuan. Ya, letih otomatis di antara sebabnya kerja dan sebagainya. Keluarlah apa namanya keputihan. Nah, itu keputihan wajib sholat. Dicebokin dulu, kemudian dipampet dengan semacam softtek, karena kan khawatir keluar lagi. Kemudian wudhu, sholat wajib. Dan perempuan yang istri dalam keadaan keputihan boleh untuk dicocok tanam. Ya, bapak-bapak. Apa? Kan ini secara hukum. Bukan masalah tega atau enggak tega, ini hukum. Karena keputihan bukan ayam. Masalah tega atau enggak tega itu urusan pribadi. Nama Kegelapan kali ya. oh kegelapan. Jadi walhasil kan secara hukum boleh. Jangan kemudian boleh kemudian kita haramkan, sayang mubazir gitu. Jadi boleh. Caranya gimana? Cebok, kemudian ditambal dengan entah softtek dan sebagainya, wudhu, sholat gitu. Karena itu bukan darah haid. Dan juga tadi saya katakan perempuan istri yang dalam keadaan keputihan boleh dicocok tanam. Ya itu dia. Gak ada larangan. Kenapa nggak ada larangan kemudian kita bilang, aduh rugi kitanya nanti akhirnya. Rugi nggak? Rugi. Enggak. Oh enggak ya. Cuma permasalahan kan dia ngomong enggak, sekarang umurnya udah berapa. Kalau enggak ketika umurnya 20 tahun, saya enggak yakin dia ngomong kayak gitu. Udah lupa. Iya. Ada lagi? Ada? Wallahu a'lam. Kembali.